Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk sahabat-sahabatku semua, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti di channel YouTube. Pada kesempatan ini, saya ditemani beberapa sahabat baik saya. Saya akan menyapa mereka. Ada Priscilla. Halo Pris, apa kabar? Halo, halo Mbak Yanti, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ada Pak Vincent. Halo Pak Vincent. Halo Mbak Yanti, halo semuanya. Sehat-sehat ya Pak? Sehat, makasih. Puji Tuhan. Lalu ada David Samjar, sahabat saya yang akan menjadi pembicara kita pada saat ini. Halo David. Halo Mbak Yanti. Sehat-sehat ya? Agak batuk sedikit sih. Oh, tapi tidak menghalangi ya? Semoga doakan. Mudah-mudahan lancar semua. Yep. Dan terakhir, sahabat saya ada Misterio. Apa kabar Misterio? Selamat malam, puji Tuhan, saya sehat Kak Yanti. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, kita akan memulai pembahasan kita, dan kita akan awali pembahasan ini dengan doa. Akan dilayangkan oleh Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami masih bisa berkumpul lagi di acara Zoom ini untuk seri menyelidiki Alkitab. Bila Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, sehingga materi yang akan disampaikan akan dapat kami mengerti dan berguna bagi kami semua yang ada di sini. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pak Vincent. Nah, sahabat-sahabatku semua, kita masih membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-44. Dan hari ini kita akan memulai praktik menyelidiki Alkitab bagian yang pertama dengan judul kebenaran oleh iman. Kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari narasumber kita, sahabat saya David Samjar. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Ya, judul kita pada bagian yang ke-44 ini adalah praktik menyelidiki Alkitab bagian pertama dengan judul kebenaran oleh iman. Nah, setelah kita menuntaskan langkah-langkah di dalam menyelidiki Alkitab, kita udah pernah bahas ya, untuk langkah-langkah menyelidiki Alkitab itu setidaknya yang kita catatkan itu ada 8 langkah. Oke. Ke-8 langkah ini sudah kita bahas. Sudah kita bahas di dalam video pembahasan. Nah, khusus untuk bagian praktik menyelidiki Alkitab ini, kita akan mencoba untuk mempraktikkan apa yang kita sudah terangkan di dalam langkah 1 sampai langkah yang ke-8. Oke, kita akan mencoba untuk secara realnya gitu loh. Kan kita kemarin kan banyak teori ya. Kita banyak teori dan kita hanya sedikit praktik. Ada praktiknya cuma itu pun masih random, masih istilahnya masih acak. Jadi nggak yang benar-benar dari awal gitu loh. Seperti itu. Jadi kita mau coba nih. Kan mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu, gimana sih nanti dalam praktik realnya itu, misalnya kemarin kan kita ada bahas metode-metode observasi, ya kan? Itu gimana? Praktik langsungnya itu gimana? Realnya bagaimana? Nah, itu kemarin kita sebenarnya udah ada praktik realnya ya, tapi itu cuma singkat, ya. Nah, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita ada bagian praktik, ya. Makanya ini ada praktiknya nih. Oke. Ini apakah ini nanti menjadi bagian terakhir Kak untuk yang praktik ini? Atau nanti habis praktik kita ada judul lain lagi Kak Priscil? Aku lagi mikir ada sih Fit, kesimpulan terakhir kayaknya.
Jadi maksudnya total semuanya setelah itu. Oke, oke. Nah, jadi memang bagian praktik ini kita membuatnya berdasarkan bentuk-bentuk penyelidikan. Ada 5 bentuk penyelidikan, nanti kita lihat ya, boleh next Kak mungkin, ya. Ini ada 5 bentuk penyelidikan, jadi praktiknya ada 5, kita akan buat, ada 5 video pembahasan. Karena bagian praktik ini, kita buatnya berdasarkan bentuk-bentuk penyelidikan Alkitab. Untuk masalah bentuk-bentuk penyelidikan Alkitab, kita sudah buat video pembahasannya juga. Oke, itu bisa ditonton. Sudah ada video pembahasannya kalau belum familiar ya dengan bentuk-bentuknya. Nah, jadi ada 5, nanti ada per bentuk ini nanti kita akan buat video pembahasannya. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan secara khusus akan mengambil bentuk yang ketiga, yaitu kita menyelidiki topik-topik tertentu. Oke? Hari ini kita mengambil topik yang ketiga. Kita akan praktik langsung. Boleh next? Nah, tapi sebelum kita lanjut dalam pembahasan, ya saya di sini mau menyampaikan bahwa apa yang saya jelaskan di sini sifatnya adalah pengalaman pribadi. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah mutlak seperti ini. Nah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu, atau saya katakan semua harus begini. Nah, itu enggak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Jadi apa yang saya sharing di sini adalah pengalaman saya secara pribadi. Kayak gitu. Dan mungkin setiap orang bisa berbeda-beda tentunya. Oke? Next. Nah, saya juga mau ingatkan bahwa apa yang kita akan bahas nanti adalah pembahasan singkat. Bukan pembahasan yang panjang ataupun komprehensif. Full, tidak. Jadi ini pembahasan yang singkat dan juga sederhana. Mungkin kalau kita dengar topiknya tadi ya, kebenaran oleh iman, buat yang sudah tahu mungkin ya, sedikit, mungkin ini salah satu topik yang berat. Salah satu topik yang berat. Tidak bisa satu pertemuan selesai sebenarnya. Benar, iya benar sekali Kak. Tapi ya itu, tapi saya akan berusaha sih, saya akan terus berusaha untuk bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Walaupun ini penjelasan yang singkat dan sederhana. Jadi, saya minta, apa ya, ini bukan alasan sih, ini bukan alasan sebenarnya, cuma kalau ada yang kurang dimengerti, atau kalau ada yang masih sulit dipahami, ya mungkin salah satunya karena saya menjelaskannya kurang bagus, materinya juga kurang bagus, dan juga harus diingat bahwa ini adalah pembahasan singkat dan juga sederhana. Gitu. Tapi walaupun begitu saya akan berusaha sebaik-baiknya. Oke, saya nggak akan pernah menyerah. Saya akan lakukan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Oke, boleh next. Nah, jadi seperti kesepakatan ya, kita akan memilih bentuk penyelidikan yang ketiga mengenai topik-topik tertentu. Jadi kita ini mau menyelidiki topik-topik tertentu. Topical. Jadi kita sudah pilih dulu topiknya, baru kita pelajari. Ya, kalau bentuk-bentuk penyelidikan yang lain seperti menyelidiki ayat-ayat yang bertentangan ataupun menyelidiki 1-2 ayat, nah itu udah beda lagi bentuknya. Tapi yang ini khusus kita mau menyelidiki topik-topik tertentu. Jadi artinya kita pilih dulu nih topiknya. Ya, kita pilih dulu. Di sini ada beberapa topik dan sesuai dengan judul, kita akan memilih topik kebenaran oleh iman. Oke. Ya, lanjut. Namun sebelum kita masuk di dalam pembahasan, saya mau ingatkan lagi tentang metode-metode observasi. Untuk metode-metode observasi, kita juga sudah buatkan video pembahasannya. Oke. Sudah ada video pembahasannya. Jadi kalau ada yang kurang familiar atau belum melihat ataupun belum mengerti tentang metode-metode observasi, bisa langsung cek videonya. Cek aja di channel Grow, oke? Di dalam playlist seri menyelidiki Alkitab. Di situ akan lengkap, oke? Diperhatikan saja judulnya. Nah, ini metode-metode ini kita akan gunakan di dalam penyelidikan kita, oke? Kita mungkin di sana nanti akan membuat tabel, mungkin juga kita akan
brainstorming, mungkin kita juga akan mencari referensi, yaitu metode yang kelima. Bisa juga kita akan menggunakan metode yang keenam, melihat peta, bisa aja. Jadi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Oke, itu untuk metode-metode observasi. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan. Pertama, kita menggunakan metode observasi mencari referensi. Maksudnya mencari referensi di sini yang saya maksudkan adalah mencari referensi ayat dan buku. Ini adalah salah satu hal yang dasar yang harus kita kumpulkan sebenarnya. Oke, karena sumber pengetahuan kita ya Alkitab, tentu saja. Ya, jadi kita perlu mencari ayat berkenaan dengan tadi apa? Kebenaran oleh iman. Kita perlu mencari, membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan kebenaran oleh karena iman. Oke. Nanti yang saya akan jelaskan di sini adalah mencari referensi di dalam bentuk digital. Bentuk digital. Sebenarnya secara fisik juga bisa tentu aja dengan buku-buku seperti konkordansi, itu kan ada fisiknya ya. Ada fisiknya buku Strong Concordance atau Bible konkordansi Alkitab. Itu juga bisa menggunakan secara fisik. Oke. Alkitab juga ada secara fisik, ya kan? Tapi yang seperti yang kita udah bahas memang ada plus minus ya, masing-masing secara fisik dan juga secara digital. Saya katakan masing-masing mempunyai plus minus. Oke. Tapi saya mau katakan yang kita bahas hari ini, yang saya jelaskan ini secara digital. Seperti itu. Oke. Boleh next. Bagaimana kita mencari referensi ayat? Ini aplikasi Alkitab Yuku ya. Kita sudah ada video tutorialnya, bagaimana kita mencari metode searching ya. Kemarin itu kita sudah ada video tutorialnya, bagi yang belum nonton bisa nonton. Nah, karena kita sedang mempelajari kebenaran oleh iman, di kolom search itu, di kacamata pembesar, nah, itu ditulis topik yang kita mau pelajari. Nggak apa-apa, tulis aja. Saya mau pelajari kebenaran oleh iman. Ketik aja, kebenaran oleh iman. Nah, terus itu bisa ada dipilih tuh. Perjanjian lama atau perjanjian baru atau kejadian saja. Nah, ini semua sebenarnya sudah saya jelaskan di video tutorial. Sudah ada di sana. Lengkap. Ya, kita bisa cari per buku, kita bisa cari tulisan Rasul Paulus saja, kita bisa cari di Injil saja, itu bisa diatur, bisa di-custom, gampang. Dan yang harus diperhatikan juga itu ada di pojok kanan atas, temukan dalam TB. Temukan dalam TB. Nah, itu maksudnya adalah kita mencari di dalam terjemahan baru, TB. Itu harus diperhatikan juga. Karena kadang-kadang lupa diganti, masih bahasa Inggris ternyata, masih KJV. Nanti kalau yang diketik bahasa Indonesia nggak keluar. Gitu. Itu semua sudah lengkap ya di video tutorial mengenai aplikasi Alkitab Yuku. Oke. Nah, di sini saya memilihnya kebenaran oleh iman, saya ketik dan di situ saya centang yang perjanjian baru saja. Nah, di situ akan ada beberapa ayat. Akan ada beberapa referensi ayat, itu bisa kita catat. Kita bisa catat. Oke? Ada berapa hasil itu nanti ke bawah masih ada sebenarnya, tapi saya nggak tunjukkan. Jadi ini bisa menjadi sumber sumber informasi kita, dan ini sangat berharga. Sangat berharga karena ini sumber primer. Kayak ini informasi tangan pertama ini. Ayat Alkitab adalah informasi tangan pertama. Oke, kalau kita bicara tentang buku yang ditulis oleh penulis lain dan lain-lain, ya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Asalkan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang mau saya katakan itu bersifat sekunder. Bersifat sekunder. Tapi kalau ayat Alkitab ini primer. Jadi tangan pertama. Jadi penting sekali kita mendapatkan ayatnya dulu. Ayat-ayat Alkitab. Supaya kita bisa menggali informasi
ya, mengobservasi, mengumpulkan data dan lain-lain. Nanti kita lihat ya bagaimana kita bisa mengolah informasi yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya saya juga akan melihat bahasa Inggrisnya. Ini sudah kita jelaskan juga ya, fitur belah. Jadi di atas bahasa Inggris, di bawah bahasa Indonesia. Di sini saya akan lihat. Coba Kak, next. Nah, itu ada kebenaran karena iman. Ketika kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya, di KJV, saya pakai KJV ya, terserah nanti mau pakai apa bahasa Inggrisnya. Itu ada di situ dikatakan kebenaran itu adalah righteousness. Ternyata righteousness, oke? Lalu di situ juga ada faith, iman. Jadi kosakata atau keyword yang saya catat kalau dalam bahasa Inggris itu righteousness dan faith. Nah, ini saya mau cari juga di dalam aplikasi ini, di dalam Alkitab secara digital ini. Oke, coba bisa next, Kak. Nah, jadi kita mencari dalam bahasa Inggris. Tadi kan kita mencarinya dalam bahasa Indonesia, kita ketemu referensinya, oke? Ayat-ayatnya kita ketemu, itu boleh dicatat, boleh diselidiki. Sekarang, kita mau cari di dalam bahasa Inggris. Hasilnya berbeda? Berbeda. Hasilnya berbeda. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Karena beda bahasa. Gitu. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan ruang lingkup informasi yang lebih luas, yang lebih lengkap. Ini cuma opsi ya teman-teman, tidak diharuskan, oh harus bahasa Inggris, gitu. Ya kalau bisa bahasa Inggris kan, kalau bisa belajar kan kenapa enggak, gitu kan. Cuma saya di sini cuma memberikan gambaran ataupun opsi, gitu loh. Gambaran ataupun opsi. Kalau bahasa Indonesia begini, oh referensi lain juga kita bisa lihat di dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi akan lebih banyak kita mempunyai referensi-referensi ayat. Karena memang berbeda. Maksudnya hasil pencariannya akan berbeda. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Oke? Dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu yang sering saya lakukan. Oke? Jadi diingat, di pojok kanan atas itu dirubah dulu ya ke KJV. Temukan dalam KJV. Pojok kanan atas. Nah, itu dirubah dulu, baru diketik bahasa Inggrisnya. Nanti kalau itunya masih TB, nggak keluar karena masih bahasa Indonesia. Itu aja sih yang perlu diperhatikan. Dan ini semua sebenarnya udah saya jelaskan di video tutorial. Udah lengkap, tenang aja. Iya, Fit. Ya, Berarti Bayanti? ini tidak perlu menggunakan Google Translate ya, karena sudah pakai ini ya. Sebenarnya bisa juga pakai Google Translate, Mbak Yanti. Bisa juga karena biasanya juga berbeda. Jadi bisa jadi pembanding Google Translate, TB. Ya, itu bisa jadi pembanding, Mbak Yanti. Gitu. Oke. Ya. Paham. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Ya. Lalu itu untuk yang di aplikasi ini ya, handphone, Alkitab Yuku. Selanjutnya, untuk mencari referensi ayat, kita juga bisa gunakan browser. Mesin pencari atau orang bilang sekarang Google. Kita bisa googling. Langsung aja ketik di situ, di browser kita, di HP maupun di laptop, terserah, kebenaran oleh iman. Ketik aja. Ingat ya, tujuan kita adalah mencari ayat. Mencari ayat, bukan mencari penjelasan atau bagaimana. Enggak. Tujuan kita adalah mencari ayat. Itu yang saya tekankan. Oke, kita perlu informasi-informasi ini. Ya. Karena yang saya bilang tadi, ini informasi primer. Informasi tangan pertama, Alkitab. Jadi kita bisa gunakan browser, dan kita ketik kebenaran oleh iman. Belakangnya kita tulis apa? Saya biasanya tulis ayat. Bisa juga ayat Alkitab. Jadi diketik ya itu. Bisa dilihat di slide. Kebenaran oleh iman, belakangnya apa? Ayat. Saya kasih embel-embel ayat supaya yang keluar nanti adalah ayat-ayat. Kayak gitu. Boleh juga sih ayat kebenaran oleh iman. Pokoknya ada ayatnya, embel-embel ayat. Supaya Google-nya tahu, ini mau cari apa nih orangnya. Kayak gitu.
Ya, bisa juga ayat Alkitab seperti yang David bilang supaya spesifik juga. Ya, benar. Ya, jadi bisa lah keywordnya bisa lama-lama kalau kita sering, kita tahu lah keyword-keywordnya kita. Mm-mm. Oke, terima kasih Kak Priscil. Nah, sama juga, kita ini kan bahasa Indonesia. Next, Kak. Bisa juga kita gunakan bahasa Inggris. Boleh kalau mau, nggak dipaksa kok. Tapi boleh. Kenapa gunakan bahasa Inggris ya? Tadi alasannya supaya referensi kita makin kaya, makin banyak. Karena berbeda. Berbeda literatur di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris itu berbeda jumlahnya. Jadi barang-barang siapa yang mau, boleh. Tapi saya tidak bilang bahwa, oh harus bahasa Inggris. Harus. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Oke? Itu yang harus dipahami ya. Jadi kita ketik righteous nih, misalnya kan kita kebenaran oleh iman, kita ketik righteousness by faith, belakangnya kita tulis verses, ayat-ayat. Supaya Google-nya tahu, Google-nya tahu, oh ini anak carinya ayat, kayak gitu. Kalau kita tulis righteousness by faith doang, ya mungkin yang muncul akan macam-macam. Macam-macam, tapi kalau kita kasih belakangnya embel-embel verses atau ayat, ya dia tahu kita carinya ayat. Nah ini ada website-websitenya, itu bisa kita langsung klik dan kita catat ayat-ayatnya. Misalnya aja tuh, next, misalnya kita klik yang di atas tuh ya, Knowing Jesus. Nah itu ada 28 Bible verses about righteous by faith. 28 ayat-ayat Alkitab mengenai benar oleh iman. Ada 28 ayat. Nah, itu kan lumayan ya. Kita bisa catat dan kita bisa pelajari. Gitu. Ini untuk kalau kita bingung gitu loh. Aduh, saya mau belajar ini tapi ayat mana yang saya harus baca? Ya toh? Saya nggak ada clue ini ya. Gunakan tadi, bisa gunakan Alkitab secara fisik maupun digital. Sama aja sebenarnya. Oke. Yang beda mungkin digital lebih cepat. Tapi ada kelemahannya, ya kan? Mungkin harus pakai internet, mungkin harus pakai ya, namanya juga digital kan, harus pakai smartphone dan lain-lain. Ada kelemahan dan kelebihannya. Oke. Nah, jadi itu untuk ayat ya, untuk mencari referensi ayat. Selanjutnya, kita akan mencari referensi buku. Buku apa yang harus kita baca? Tentu aja kalau masalah buku ini bisa langsung tanya teman, bisa tanya siapapun ya yang sekiranya tahu gitu, menurut saudara-saudara bisa tanya ke mereka langsung. Bisa juga langsung di internet, tanya aja Mbah Google. Baik pakai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, terserah. Ya, misalnya buku mengenai kebenaran oleh iman. Tapi memang agak susah sih karena itu harus apa ya, menurut saya juga harus dicari lagi sih sebenarnya kalau sistemnya kayak gitu. Karena internet kan banyak ya, web-webnya juga banyak. Jadi memang ada kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Tapi kalau kita tanya teman, sudah pernah baca mungkin kalau kebenaran oleh iman bagusnya baca buku apa ya? Nah, itu kan langsung rekomendasi gitu. Jadi kita bisa langsung dapat rekomendasi yang tepat. Nah, yang ini yang saya tampilkan di slide ini adalah menggunakan aplikasi EGW Writings yang kedua. Dan video tutorialnya kita sudah buat. Ya, tinggal lihat di channel YouTube Grow. Ini kita sudah buat sebenarnya. Udah lengkap juga di sana. Nah, di sini saya mau mencari buku tentang kebenaran oleh iman. Jadi kita search juga, dan kita masuk pada hasil. Nah, di sini saya menggunakan tanda kutip ya. Ini juga bisa pakai tanda kutip dan tidak pakai. Penggunaan tanda kutip udah tahu ya, kita udah jelaskan juga kalau pakai tanda kutip, kata yang akan dicari adalah yang persis, sama persis. Urutannya juga kebenaran oleh iman. Itu yang keluar. Urutannya juga begitu, kebenaran pertama, oleh kedua, iman yang ketiga. Kalau tidak pakai tanda kutip, mungkin akan lebih random nanti keluarnya. Tapi itu bisa juga sih sebenarnya. Mau pakai tanda kutip dulu ataupun tidak pakai tanda kutip, bisa dicoba. Kenapa enggak? Kayak gitu.
Ya, jadi karena ini aplikasi EGW, jadi memang ini tulisan-tulisan roh nubuat. Oke, ini tulisan roh nubuat. Ini yang saya sering lakukan sebenarnya. Oke. Nah, ini ada ketika kita tulis itu ya, pakai bahasa Indonesia ini jangan lupa dirubah dulu ya bahasanya. Karena ini aplikasinya kalau baru download ini bahasa Inggris. Tapi itu kita sudah jelasin semua di video pembahasan. Video tutorial aplikasinya. Oke. Nah, di sini contohnya ada 2 hasil tuh. Ada EGW 1998 KR 176.2, ada EGW 2012 PI 142. Nah, itu kalau diklik akan masuk kepada bab atau buku tersebut mengenai iman oleh, ini kalau kita lihat di sini, kebenaran oleh iman. Nanti akan masuk ke, kalau PI itu buku perbuatan dan iman kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kita akan masuk ke buku itu. Nah, disitulah kita bisa baca nanti. Mengenai kebenaran oleh iman. Gitu. Ini untuk bahasa Indonesia. Hasilnya cuma 2. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, akan banyak hasil yang kita dapatkan. Gitu. Jadi ini saya cuma kasih ini ya, kasih informasi aja. Memang kalau kita pakai bahasa Inggris, referensinya akan lebih luas. Karena bahasa Indonesia itu terbatas sama penerjemah. Gitu. Makanya kita harus doakan juga banyak volunteer sukarelawan yang bisa menerjemahkan buku-buku. Kalau ini yang konteksnya ini ya, buku-buku roh nubuat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Amin. Ya, itu dia doa kita ya. Ya, benar sekali. Karena memang buku bahasa Indonesia untuk tulisan Ellen G. White itu tidak sebanyak yang bahasa Inggris, sehingga waktu dicari, kita search, ya ketemunya mungkin hanya lebih sedikit gitu ya. Karena memang buku yang sudah diterjemahkan juga sedikit. Tidak sebanyak yang aslinya, yang ada pamflet. Ini kan kita nggak ada juga ya. Periodikal juga nggak ada ya, belum ada yang menerjemahkan ya setahu saya. Gitu. Ya, benar sekali Kak Priscil. Jadi ya itu, maksudnya kita sampaikan itu supaya tahu ada perbedaan hasil yang kita bisa dapatkan ketika kita mencari dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi tentu aja tidak diharuskan pakai bahasa Inggris. Oke? Tidak. Sebenarnya dengan bahasa Indonesia sendiri itu bisa. Oke? Dengan tuntunan Roh Kudus tentunya. Nah, ini adalah untuk mencari referensi buku. Kalau bingung mau baca buku yang mana. Ya, tadi kita sudah bahas juga mencari referensi ayat. Ayat tadi kita sudah bahas ya. Sekarang ini buku juga ini yang saya sering lakukan ya. Tentunya banyak metode lain gitu. Cuma ini supaya sebagai contoh saja. Kalau buku biasanya seperti ini saya lakukan. Gitu. Oke, setelah kita mencari referensi ayat dan buku yang kita boleh baca, yang kita boleh pelajari, sekarang kita masuk pada mengolah informasi. Tadi kita gunakan EGW Writings yang kedua, Alkitab. Kita gunakan browser juga. Ya. Lalu kita akan mendapatkan ayat-ayat. Tadi kan tujuan kita kan mencatat ayat-ayat primer itu tadi ya kan, tangan pertama. Kita harus catat itu. Nah, sebenarnya informasi yang kita dapatkan dengan tadi itu yang kita jelaskan, itu sudah sangat kaya sebenarnya. Banyak referensinya sebenarnya. Kita sudah mendapatkan banyak hal untuk dipelajari. Dengan hal yang tadi sederhana seperti itu secara digital ya, secara fisik juga bisa. Kayak gitu. Ini misalnya kita dapat Galatia pasal 3 sampai 5. Lalu tadi mungkin kita gunakan EGW yang kedua, itu kita dapat buku Iman dan Perbuatan. Bisa juga Wagener on Rome. Kita bisa dapat buku itu. Nah, dari buku aja itu punya ayat-ayat referensi lagi. Bayangin. Jadi sangat luas. Misalnya kita baca Iman dan Perbuatan. Di dalam buku itu ada ayat-ayat lagi. Gitu. Ada ayat-ayat lagi yang kita bisa pelajari. Dan kalau kita mendengar pembahasan yang Kak Priscil bawa tentang metode observasi ya,
untuk kita bisa mencari jawaban di dalam Alkitab, kita bisa membaca, ini kan ayat ya yang saya cantumkan, bisa baca satu perikop, bisa baca satu pasal, bisa baca pasal sebelum dan sesudahnya, bisa baca satu kitab, bisa ke perjanjian baru, bisa ke perjanjian lama, gitu. Jadi sangat kaya ini, informasinya ini sangat padat sebenarnya, dengan metode sederhana tadi, sebenarnya, kayak gitu. Ya, belum lagi kita bicara buku. Buku itu lebih banyak lagi. Ini kalau satu buku aja udah banyak sebenarnya. Udah banyak informasi yang kita dapat dengan satu buku. Belum lagi kalau kita dapat 2 buku. Ini caranya kita mengolah informasi ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya informasinya udah kaya dan padat. Kaya dan padat. Tinggal kita sabar-sabar membaca. Kayak gitu. Jadi kalau alasan bingung mau baca apa dan lain-lain, sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang, ada caranya kalau nggak tahu. Kayak gitu. Lalu setelah kita mencatat ayat-ayat dan buku yang boleh kita baca, ya kita mencatat informasinya ya. Kita catat, terserah di mana. Mau di kertas, mau di HP, terserah. Dan kita juga menarik kesimpulan. Apa maksudnya mencatat informasi dan menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang kita sudah temukan tadi, ataupun buku yang kita sudah temukan? Next. Maksudnya adalah, boleh next. Nah, maksudnya adalah, ini misal ya. Nah, ini mungkin ada yang mau bertanya. Kira-kira paham aja ya. Belum fit, paham. Oke. Jadi mungkin tambahin dikit sih tadi kalau yang sebelumnya kan ada catatan tentang iman ya. Tadi baca kan ada Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ya. Sebenarnya tadi David bilang kaya banget itu kalau kita baca tuh nama-nama di dalam saksi-saksi iman, kalau judul di TB ya. Saksi-saksi iman aja ada banyak, ada Henok, ada Nuh, ada Yakub, Yusuf, Musa, gitu kan, Abraham dan lain-lain. Nah, dari masing-masing itu pun kita bisa selidiki satu persatu, ya kan? Jadi banyak banget ya. Iya, benar. Benar kan? Padat. Kayak sudah padat kaya. banget. Kaya sekali sebenarnya, gitu. Nah, itu aja sih. Benar, terima kasih. Belum lagi kalau kita tambahkan metode ayat referensi, yang di TB biasanya ada ayat referensi kan? Ya. Lalu kalaupun itu kitab Injil, itu ada ayat di bawah judul perikop. Kalau itu pun kitab Injil, kita bisa bandingkan. Dan ayat referensi itu kan juga bercabang ya, biasanya yang seperti yang dijelaskan Kak Priscil di metode observasi, itu biasanya bercabang. Kita buka ini ada ayat referensinya, pas kita ke ayat referensi, ada ayat referensi lagi. Ada ayat referensi lagi. Jadi dari satu ayat sebenarnya sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali informasi primer, informasi tangan pertama yang kita dapatkan. Kayak gitu. Jadi tinggal kita yang bisa mengolahnya. Kita belajar pelan-pelan. Benar. Kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya biasanya mengolah informasi dari yang sudah saya tulis tadi, yang sudah saya catat. Ini adalah apa yang saya sering lakukan ya. Saya tidak bilang, oh harus begini. Tidak. Saya ingatkan ini terus supaya ingat. Oke. Oke. Ya. Nah, ini saya biasanya mencatat di Telegram. Makanya bentuknya kayak gini. Benar, ini sudah ada ya di pembahasan mengapa alat tulis itu penting ya, kalau tidak salah judulnya ya, Fit ya. Benar. Ya. Ini sudah pernah kita bahas di mengapa kita butuh alat tulis. Di situ kita ada bagi pengalaman dari Kak Priscil, di mana Kak Priscil suka mencatat di fisik ya, di kertas, di buku. Dan kalau dari saya menampilkan catatan secara digital. Kayak gitu. Kita sudah bahas di bagian yang ke-37 kalau tidak salah. Bagian yang ke-37. Bagaimana mencatat dan kenapa mencatat itu penting. Nah, di situ saya jelaskan, saya singkat aja ya supaya cepat juga. Saya biasanya mencatat secara digital itu di Telegram. Dan di Telegram ini saya buat channel yang isinya saya sendiri. Nggak ada orang lain. Saya sendiri aja di dalam channel itu. Jadi saya buat channel, satu channel di Telegram. Oke. Dan
judul channelnya ya saya buat sendiri. Misal judul channelnya nanti berdasarkan topik yang saya mau selidiki. Jadi isi channel itu, misalnya saya buat channel Righteousness by Faith, nanti isinya adalah kebenaran oleh iman semua. Isinya mengenai itu semua. Nggak tercampur sama sabat, nggak bercampur sama halal haram dan lain-lain. Kayak gitu. Itu suatu gambaran aja ya. Nanti kalau mau lihat jelasnya lagi, lihat di bagian yang ke-37. Oke? Bagaimana saya biasanya mengolah informasi? Nah, di sini kita lihat Roma, di atas itu ya, Roma 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ini ayat yang kita sudah dapat tadi loh, maksudnya. Ini ayat yang kita sudah dapat tadi. Nah, biasanya saya akan masukkan di dalam channel ini. Saya masukkan, terus lihat apa yang saya lakukan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, biasanya saya akan menuliskan apa yang saya pahami mengenai ayat ini. Apa yang saya pahami waktu itu. Jadi bebas-bebas aja. Namanya juga belajar. Kalaupun salah gimana? Ya nggak apa-apa. Tinggal diedit. Ini juga bisa diedit sebenarnya. Jadi kalau kita belajar, oh, ini salah nih judulnya. Ya udah tinggal diedit. Misal, kayak gitu. Jadi, misal kita lihat ya, kalau ini saya berikan judul, boleh next. Kalau ini saya berikan judul, kebenaran, dalam kurung righteousness, tidak didapat oleh karena melakukan hukum Taurat. Inilah yang saya pahami mengenai ayat ini. Yang saya pahami waktu itu. Gitu loh. Jadi saya nggak serta-merta kasih masuk ayat sembarangan gitu. Tapi saya nggak ngerti, ini banyak sekali ayat yang saya masukkan. Tapi ini saya loh ya, pribadi. Jadi ini gambaran aja. Saya bingung mau cari yang mana ya yang kemarin tuh saya lihat itu. Dengan menggunakan subjudul kayak gini, itu membantu saya untuk mengingat, oh iya ini kemarin loh yang saya dapatkan ayatnya. Karena ada subjudulnya, jadi gampang. Karena di dalam channel ini banyak ayatnya. Banyak banget. Belum lagi kutipan. Biasanya kutipan saya kasih di sini juga. Kayak gitu. Jadi banyak. Masa saya cari satu-satu sih? Jadi untuk memudahkan saya dalam mengingat, dalam mengobservasi juga, saya akan pakai subjudul. Per ayat bisa. Lalu juga per 2 ayat, per pasal juga bisa. Terserah. Nah, biasanya juga saya akan bold, kasih tebalkan kayak gitu. Ditebalkan, supaya saya tahu poin-poinnya yang mana yang saya mengerti. Itu ada yang di bold, ada yang tidak di bold. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, coba boleh next, Kak. Jadi yang perlu diperhatikan di sini kita bisa lihat, di situ ada nama channel, yang saya Righteousness by Faith itu adalah nama channel. Karena channelnya ini untuk belajar kebenaran oleh iman, jadi saya kasih Righteousness by Faith. Nanti kalau untuk hukum beda lagi, saya kasih channel yang berbeda. Buat lagi, kayak gitu. Next. Lalu di situ ada subjudul. Subjudul ini seperti yang saya bilang tadi, isi sendiri. Sesuai dengan pemahaman kita. Next. Lalu ada ayat Alkitab. Ada ayat Alkitab. Itu kira-kira isi dari apa yang saya tulis secara digital di Telegram. Kalau saya tulisnya di notes, di aplikasi lain, di WA atau gimana, terserah. Ini kita kasih gambaran saja. Jadi ini tidak mutlak harus seperti ini. Saya nggak mau kasih judul, saya nggak mau per grup, saya nggak mau per channel, boleh. Yang penting saudara-saudara mudah mengerti. Oh, saya nggak mau modelannya kayak gini. Ini bikin pusing. Nah, boleh juga cari modelan yang lain. Jadi, ini cuma gambaran. Kayak gitu ya, itu semoga dipahami. Nah, lanjut lagi, misal contohnya, Galatia 3 ayat 19. Ya, bisa dilihat di situ. Saya tebalin kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ini ayat yang kita dapatkan tadi loh.
yang kita dapatkan dari referensi mencari di Alkitab, browser, dan lain-lain. Saya dapat Galatia 3 ayat 19. Nah, saya mau kasih judul. Next. Saya kasih judul maksud hukum Taurat. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, saya kasih judul maksud hukum Taurat. Gitu. Ini yang saya pahami. Sama juga kalau buku. Itu yang paling bawah, IP, tadi ya, iman dan perbuatan. IP halaman 204 paragraf yang pertama dikatakan, saya baca yang tebalnya aja ya, tetapi kemustahilan ini telah dihilangkan dengan menanamkan kebenaran Kristus dalam jiwa orang yang bertobat, percaya. Nah, yang saya pahami dari kalimat ini, yang saya copy-paste dari buku tersebut adalah, kebenaran Kristus membuat kita bisa menurut. Itu yang saya pahami dari kalimatnya. Apakah ini benar, apakah ini salah? Belum tahu. Yang pasti ini yang saya pahami. Gitu. Nanti Tuhan kasih tahu kalau ini salah. Kalau ini salah, kalau kita kasih judul ini salah, pemahaman kita salah, itu nanti Tuhan kasih tahu. Ya. Tapi nggak satu malam. Bisa juga sih langsung dikasih tahu, cuma proses. Kita kan udah belajar ya. Semua proses, nggak ada yang instan. Semua proses. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, dari untuk yang mencari referensi sampai mengolah informasi ini, apakah ada yang bertanya? Silakan. Dari saya sudah jelas, Wid. Baik, kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk membandingkan terjemahan. Ini salah satu metode observasi. Oke, tadi kita kan menggunakan metode observasi mencari referensi. Sekarang kita menggunakan metode observasi membandingkan dengan terjemahan lainnya. Saya ambil di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Oke. Nah, di situ dikatakan, Kak Priscil boleh baca. Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke, terima kasih, Kak. Nah, kita mau bandingkan nih. Ini kan ayat yang berhubungan dengan kebenaran oleh iman. Kita mau bandingkan dengan terjemahan lain. Di dalam ILT yang ketiga. Kita bandingkan dulu dengan bahasa Indonesia. Dikatakan, dan aku boleh didapati di dalam Dia tanpa memegang kebenaranku yang dari Torah, melainkan melalui iman Hamasiah, yaitu kebenaran dari Elohim atas dasar iman. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Saya menggunakan KJV. Dikatakan, and be found in him not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Bisa diperhatikan di situ. Boleh next. Ada kata kebenaran. Ada kata kebenaran di situ. Ya. Kata kebenaran yang dituliskan TB dan ILT di dalam KJV diartikan sebagai righteousness. Nah, sekarang saya mau nanya, apa definisi bukan definisi. Bahasa Inggrisnya kebenaran apa? Silakan yang tahu boleh jawab. Truth. Ya, benar. Truth. Ada lagi kah yang mau jawab? Silakan. Oke, jadi kita ada truth, benar, itu juga kebenaran. Ya toh, truth itu juga kebenaran. Tapi di sini kita mendapatkan hal yang baru. Righteousness itu juga kebenaran. Righteousness juga itu adalah kebenaran. Oke, kita lihat dulu yang truth. Boleh next, Kak? Ya, next. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu. Firmanmu adalah kebenaran. Ini kebenaran juga nih. Sama yang di TB, kebenaran juga. Benar nggak? Tapi kita lihat KJV-nya. Next. Kita lihat next. Nah, kita lihat di situ. KJV-nya bilang truth.
kebenaran ini truth, bukan righteousness yang kita lihat di Filipi 3 ayat yang ke-9. Nah, dari membandingkan terjemahan ini, kita bisa lihat, oh, ternyata kebenaran oleh iman ini apa maksudnya? Apakah truth oleh iman atau righteousness oleh iman? Karena kebenaran ini ada dua, setidaknya yang so far yang sudah kita temukan melalui metode membandingkan terjemahan. Bisa paham? Kalau dikatakan kebenaran oleh iman, sebentar, kebenaran ini truth atau righteousness? Masalahnya di Alkitab itu tidak sama itu, truth sama righteousness. Oh, nanti kita lihat ya apakah sama atau tidak, itu kita belum jawab. Oke? Ini cepat-cepat nih mengambil kesimpulan. Bahaya nih. Nggak boleh. Sekarang kita mau lihat dulu ya, apakah truth sama righteousness itu sama? Oke? Kita tadi belum ambil ini ya, belum ambil kesimpulan. Kita lihat dulu lah definisi truth itu apa. Next. Tadi sebenarnya sudah dijawab di dalam ayatnya ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Thy word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, apa itu truth? Firman. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Thy word is truth. Word, firman. Firman adalah kebenaran. Oke. Itu definisinya truth. Oke. Itu bisa. Ini maaf ya. Kita nggak akan kembali ke slide-slide sebelumnya karena kita mau jalan terus. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti bisa dicatat kecil secara pribadi supaya bisa nyambung gitu. Tapi memang ya saya akan berusaha sebisanya ya, sebisanya. Oke. Itu untuk definisi truth. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya ya. Siapa tahu saya bisa jawab. Lalu apa definisi righteousness? Nah, kita menggunakan aplikasi lagi nih. Aplikasi digital ini sudah ada video tutorialnya juga. KJV Holy Bible with Strong. Kita bisa lihat righteousness di sini. Dan righteousness, definisi righteousness yang saya ambil adalah di dalam Perjanjian Lama. Righteousness itu tertulis di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Oke? Tertulis di Perjanjian Lama dan Baru. Sama-sama menggunakan kata righteousness. Gitu. Saya menggunakan di sini Kejadian 15 ayat yang ke-6. Karena ini bicara tentang Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham itu kan dibenarkan toh. Jadi saya sengaja ngambil langsung berkenaan dengan peristiwa itu, pembenaran itu. Pembenaran oleh iman itu. Jadi bisa lebih lebih dekat gitu definisinya. Oke. Dari aplikasi ini kita dapatkan definisinya. Next. Untuk strong ya, ternyata H6666. Definisinya apa? Righteousness itu apa? Pertama, justice, keadilan. Oke. Ada beberapa definisi. Oke, ada juga di situ God's attributes. Jadi, sesuatu yang hanya milik Tuhan. Lalu ada juga di situ kebenaran, justification, salvation. Jadi ternyata righteousness itu juga bicara tentang justification. Justification itu adalah pembenaran, dibenarkan. Itu. Jadi kalau bicara tentang righteousness, bicara tentang pembenaran juga, dibenarkan. Justification ya, di situ dilihat. Lalu yang saya ambil juga adalah definisi dari righteousness itu adalah righteous acts. Perbuatan yang benar. Itu definisi terakhir yang saya ambil. Righteous acts. Jadi perbuatan yang benar. Nah, jadi teman-teman bisa sedikit mengolah informasi. Oh, kalau berbuat yang benar itu kan definisinya kan perbuatan benar. Kalau saya berbuat benar ya berarti kan benar, saya orang yang benar. Ya toh? Kalau saya berbuat benar ya artinya saya punya righteousness. Nah, saya dibenarkan dong. Makanya di situ dibilang ada justification juga, bicara tentang pembenaran. Kayak gitu. Ya, lanjut. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan.
Kita tulis dulu definisi righteousness itu apa. Righteousness itu milik Tuhan. Tadi yang kita udah bahas ya. Terus righteousness itu adalah perbuatan benar juga, righteous acts. Jadi dan juga righteousness itu bicara tentang justification, pembenaran. Kalau orang berbuat benar, ya dia dibenarkan dong. Benar nggak? Nggak mungkin orang yang berbuat benar disalahkan. Udah benar kok, ngapain disalahkan? Orang yang berbuat benar pasti dibenarkan. Ya, jadi kalau bicara tentang righteousness, bicara tentang justification. Itu definisi H666. Itu definisi H6666. Gitu. Oke? Jadi kita bisa lihat bahwa righteousness sama truth itu berbeda. Sama-sama kebenaran. Oke, sama-sama kebenaran tapi berbeda definisinya. Oke. Jadi kalau dikatakan kebenaran oleh iman, kebenarannya apa? Righteousness atau truth? Gitu. Apakah di situ sudah paham atau masih kurang paham? Paham, Fit. Sudah. Oke, siap. Jadi kalau dikatakan kebenaran oleh iman loh, sebentar, ini truth atau righteousness? Kebenarannya ini kan ada dua, gitu loh. Ada dua nih. Harus dilihat dulu definisinya. Karena itu yang kita lihat dalam metode observasi. Kita membandingkan terjemahan, kita juga melihat pertanyaan. Kita buat pertanyaan. Ini juga metode observasi ya, membuat pertanyaan. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, jadi kita sudah sepakat dulu ya, oh ternyata ini bicara tentang righteousness. Ini bukan truth. Truth ada definisinya lagi, ada pembahasannya lagi. Tapi kalau bicara tentang kebenaran oleh iman, itu ranahnya righteousness by faith. Makanya bahasa Inggrisnya righteousness by faith. Truth sama righteousness punya definisi yang berbeda. Oke? Sekarang harus diingat bahwa definisi righteousness itu adalah sesuatu yang milik Tuhan. God's attribute, bukan milik manusia. Oke? Lalu righteousness itu adalah perbuatan benar. Perbuatan benar. Dan kalau orang berbuat benar apa? Justification, pembenaran. Dibenarkan. Itu definisi yang kita dapatkan informasinya dari H6666. Oke? Boleh lanjut? Nah, kita buat lagi pertanyaan nih. Apakah manusia punya righteousness? Punya enggak? Mari kita lihat ayatnya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan, dalam kurung siku saya sudah langsung bandingkan dengan KJV, ternyata kesalehan di situ diterjemahkan sebagai righteousness. Makanya saya masukkan tanda ini ya, tanda kurung siku itu maksudnya yang saya tambahkan. Dan segala, saya boleh bilang, righteousness kami seperti kain kotor. Gitu. Segala righteousness kami itu seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oke. Kira-kira dari sini ada yang mau buat kesimpulan nggak? Dari pertanyaannya apa kira-kira yang menjadi jawabannya? Silakan. Boleh, sembarang. Bebas. Maksudnya gimana, Fit? Ini kan kita punya pertanyaan nih. Yang di atas nih kan? Apakah manusia punya righteousness? Nah, kita punya ayat referensi di Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Tadi kita sudah bahas, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala righteousness kami seperti kain kotor. Kira-kira kalau kita mau jawab pertanyaan ini, apa yang menjadi jawabannya? Manusia tidak punya kesalehan. Oke. Gimana Kak Vincent? Ada tapi rusak. Oke. Ya, itu adalah suatu kesimpulan yang bagus. Kita tulis. Itu dia yang saya maksud tadi. Jadi ketika kita sudah dapat kesimpulan, ini kan ayat nih.
kita bisa langsung tulis kesimpulannya yang kita pahami. Gitu loh. Dicatat, nanti lupa. Maksudnya maksudnya kalau kita dapat suatu pemahaman, suatu ide, itu langsung dicatat. Boleh. Karena kalau lupa, misal tadi kan Kak Vincent bilang, punya tapi nggak sempurna. Nah itu dicatat aja. Masukkan ayatnya. Supaya ingat nanti. Gitu. Yang tadi saya utarakan tentang mengolah informasi tadi. Itu memudahkan kita. Percayalah itu memudahkan kita. Oke, tapi kalau saya akan menuliskan, nah, righteousness manusia tidaklah sempurna. Oke, righteousness manusia tidaklah sempurna. Jadi ini bebas ya, nggak mesti harus sama atau harus ini, ya masing-masing kan belajar, kan gitu. Kayak gitu, jadi bebas. Kita nih mau belajar, dan Tuhan yang tuntun. Kan kayak gitu. Itu yang menjadi kesimpulan pertama. Lalu lanjut. Nah, ada lagi kita dapat petunjuk di dalam Mazmur pasal 14 ayat 2 dan 3. Oke. Boleh Kak Vincent baca full ayatnya? Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, saya mau kasih tekankan, tidak ada yang berbuat baik. Apa dikatakan pemazmur? Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia. Jadi Tuhan memandang anak-anak manusia dari sorga. Terus apa dikatakan? Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ingat tadi definisi righteousness apa? Salah satunya? Righteous acts, perbuatan baik. Itu definisinya. Oke, definisi righteousness salah satunya apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik. Nah, kalau dikatakan di sini tidak ada yang berbuat baik, artinya apa? Tidak ada yang punya righteousness. Tidak ada yang punya righteousness. Di dalam definisi yang benar. Tidak ada yang punya righteousness di dalam definisi yang benar. Definisi yang benar yang mana? Ya yang tadi. Righteousness itu berbuat baik, dia tidak bercacat, dia miliknya Tuhan. Sempurna lah, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat informasi, ini masih pertanyaan yang sama ya. Kita coba untuk menggali dari beberapa ayat. Jadi, kalau saya bisa simpulkan, next, dari ayat ini, ternyata tidak ada manusia yang berbuat baik. Saya tulis. Oke, tidak ada manusia yang berbuat baik. Oke. Nah, jadi, righteousness manusia tidaklah sempurna. Jadi artinya apa? Punya. Ini kesimpulan untuk pertanyaan ini. Dari Yesaya tadi kita dapatkan kesimpulannya righteousness manusia tidaklah sempurna. Berarti punya nggak? Punya, tapi nggak sempurna. Oke? Kenapa? Tidak ada manusia yang berbuat baik. Itu dia. Ya, itu dicatat. Itu nanti kita olah lagi informasinya. Oke? Ya. Itu tidak ada manusia yang berbuat baik, hubungannya dengan righteousness di atas itu apa ya? Dari Mazmur 14, 2 sampai 3 ini. Tidak ada yang berbuat baik, hubungannya dengan Righteousness. Hubungannya dengan righteousness. Nah, definisi righteousness tadi di H6666 tadi kita iya. Oke. Tindakan benar. berbuat baik ya. Ya. Ini righteous acts ini. Oke. Ya, itu salah satu definisi. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, jadi seperti itu ya hubungannya. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang punya righteousness. Itu dia. Oke, kita selidiki lagi lebih lanjut.
Kita buat pertanyaan lagi, bagaimana memperoleh righteousness dong? Gimana caranya? Saya nggak punya righteousness, oke, saya mengerti. Tidak ada manusia yang berbuat baik, oke, saya mengerti. Lah terus bagaimana saya bisa punya righteousness supaya saya dibenarkan? Ingat tadi definisi righteousness juga bicara tentang apa? Justification. Orang yang berbuat baik dibenarkan atau disalahkan? Dibenarkan. Dibenarkan. Jangan ragu untuk menjawab itu. Nanti kita binasa semua kita nih. Nanti kita binasa semua kalau ragu. Orang yang berbuat benar dibenarkan atau disalahkan? Dibenarkan. Dibenarkan. Kok orang berbuat benar kok disalahkan sih? Gimana? Takutnya pertanyaan jebakan, takutnya Enggak. tergantung motif. Enggak. Ini maksudnya dalam ranah konteks yang masih kita ini. Oke. Ya. Enggak ada pertanyaan jebakan kalau saya. Enggak ada. Aman, kalau saya aman. Oke. Jadi jangan takut menjawab. Jadi orang yang berbuat benar, itu pasti dibenarkan. Righteousness itu bicara tentang perbuatan benar. Kalau orang punya righteousness, berarti perbuatannya benar. Iya kan? Nah, kalau orang perbuatannya benar, dibenarkan nggak? Dibenarkan. Makanya righteousness juga bicara tentang pembenaran. Dibenarkan. Bahasa Inggrisnya apa? Justification. Gitu. Kita lanjut dalam pertanyaan selanjutnya. Terus gimana dong memperoleh righteousness? Atau saya mau bilang, gimana dong caranya dibenarkan? Saya kan salah, saya tidak berbuat baik. Atau yang dibilang di Yesaya tadi, Yesaya 64 apa dikatakan? Kebenaran saya seperti kain kotor. Artinya apa? Kalau kebenaran saya seperti kain kotor. Sekuat apapun kita berbuat baik, iya kain kotor. Kita berbuat sebaik-baiknya pun, kalau kita tidak menyadari tentang righteousness ini, tetap hitungannya kain kotor. Tuhan saya sudah menurut kok. Kalau kita tidak menyadari righteousness ini, tetap hitungannya kain kotor. Gitu. Ini pembahasan singkat dan sederhana ya. Kita ikuti dulu alurnya. Ya, Mbak Yanti boleh baca Roma 3 ayat yang ke-20, silakan. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Kalau kita kembali kepada pertanyaan, bagaimana memperoleh righteousness? Bagaimana? Kak Vincent, apa yang menjadi kesimpulannya? Bagaimana cara memperoleh righteousness? Tidak ada jawabannya. Oke. Berdasarkan ayat ini, aku tidak tahu jawabannya. Oke. Dari Misterio, apakah? Dari ayat Roma 3:20 ini ya? Ya. Kira-kira menjadi kesimpulan jawabannya menurut Roma 3:20 ini apa kalau menurut Mister? Memperoleh kebenaran. Trying to catch the point. Oke. It's okay. Ada yang mau coba jawab? Silakan. Sebenarnya Fit, kalau pertanyaannya bagaimana memperoleh righteousness, dengan ayat ini jawabannya belum dapat bagaimananya ya. Tapi yang pasti kita langsung bisa tahu, yang pasti ya, caranya bukan dengan melakukan hukum Taurat. Nah itu sih. Tapi kalau bagaimana, kayak sudah satu jawaban ini belum, tapi yang pasti ada satu sih. Caranya yang pasti bukan dengan melakukan hukum Taurat sesuai ayat ini ya. Nah, itu sih yang saya dapat. Oke, terima kasih. Kita bisa lihat pelan-pelan di sini di Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan. Ingat, bicara dibenarkan tadi apa? Bicara tentang righteousness, justification. Righteousness itu apa sih? Perbuatan benar, salah satu definisinya.
perbuatan benar. Orang yang berbuat benar tentunya dibenarkan. Oke. Tentunya dibenarkan. Jadi di sini mau mengatakan, ini bebas sih sebenarnya, kalaupun tidak mengambil kesimpulan atau bagaimana, nggak apa-apa, itu ditulis aja. Maksudnya ya udah skip atau bisa menjadi pertanyaan juga. Karena kan masing-masing beda nih. Kembali lagi dalam mengolah informasi, dalam mengambil kesimpulan pun masing-masing individu berbeda. Gitu. Masing-masing individu berbeda. Jadi nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Oke. Jadi kalau saya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kesimpulan saya dulu nih sementara di Roma 3 ayat 20. Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini berdasarkan Roma 3:20 ya. Lalu lanjut, kita cari referensi ayat yang lain. Nah, ini di Roma, tetap pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22. Ini selanjutnya ya, ini masih nyambung ayatnya. Tadi ayat 20, sekarang ayat 21 sama ayat 22. Mister Rio boleh baca semuanya. Roma 3 ayat 21 sampai 22, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Oke. Mbak Yanti, apa yang menjadi kesimpulan sementara Mbak Yanti ketika membaca ayatnya? Bagaimana? Apakah masih menganalisa atau sudah ada kesimpulan? Tunggu, masih menganalisa. Oke. Yang lain boleh bersuara ya, apa yang menjadi kesimpulannya dari ayat ini berkenaan sama pertanyaannya. Bagaimana memperoleh righteousness? Gitu. Melalui iman dalam Yesus Kristus. Oke. Thank you, Miss. Thank you, Kak Vincent. Bisa kita tulis itu melalui iman dalam Yesus Kristus. Ada lagi yang mau bersuara? Oke, kita perhatikan ya di sini. Ya, dari awal mungkin ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, ini masih nyambung ya sama ayat yang sebelumnya sebenarnya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran, dan saya sudah compare sama terjemahan lain, saya sudah bandingkan, dan itu kebenaran di situ bicara tentang righteousness. Translatannya, terjemahannya righteousness. Jadi saya mau katakan, yaitu righteousness Allah, karena iman dalam Yesus Kristus, bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya. Righteousness-nya Allah, karena iman dalam Yesus Kristus, bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya. Oke? Itu dia. So, kalau kita kembali kepada pertanyaan, bagaimana memperoleh righteousness? Maka yang menjadi kesimpulan saya adalah, next, righteousness diberikan pada mereka yang percaya. Dari ayat ini yang saya pahami. Kembali lagi ini, masing-masing mungkin berbeda. Kayak gitu. Tapi ini salah satu model yang kita bisa lakukan. Modelannya nggak harus kayak gini kok. Tenang aja. Terserah kitanya juga. Sesuai keperluan, sesuai mana yang disuka gitu. Ini hanya contoh. Oke. Jadi ada pertanyaan, ambil kesimpulan. Ada pertanyaan, cari ayat pendukung lagi, ambil kesimpulan sementara, dan lain-lain. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Kan di sini dikatakan ya, righteousness diberikan pada mereka yang percaya, bagi semua orang yang percaya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, percaya yang gimana? Ya kan? Ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Jadi kita pakai metode pertanyaan ini ya sangat-sangat membantu gitu loh, tanpa kita sadari.
Ataupun sebenarnya gini ya, apa ya? Tanpa bikin metode observasi pertanyaan pun mungkin apa ya, itu tuh udah ada di otak kita pertanyaan itu. Nah, makanya sebenarnya apa yang dijelaskan Kak Priscil mengenai metode-metode observasi itu tuh apa ya? Seperti menteorikan apa yang kita praktikkan. Bagaimana caranya menteorikan orang yang naik motor? Mungkin kalau praktik tinggal ini ya, gampang banget ya. Kita cari kunci, helm, bawa SIM, ya udah nyalakan motor. Nah, itu cepat banget. Tapi kalau kita menteorikan, kita mentuliskan semua tahap-tahapannya, oh nanti cari kunci, motornya dicek, ditulis ini semua. Bawa SIM, SIM-nya dicek dulu apakah mati atau enggak, STNK-nya mungkin, STNK motornya mati atau enggak. Ini menteorikan, jadi panjang kelihatannya. Ya kan? Tapi kalau praktik ya tinggal naik motor aja, pakai helm segala macam. Tapi kalau kita menteorikan sesuatu, kita tulis satu-satu yang kita praktikkan itu. Sama juga ketika kita bicara tentang metode observasi. Buat pertanyaan, buat tabel, buat ini, buat itu. Sebenarnya itu nggak bikin pusing. Karena apa yang kita sampaikan kemarin itu mengenai metode-metode observasi, itu menteorikan sesuatu yang kita praktikkan. Kayak gitu. Jadi mungkin terlihatannya banyak gitu loh. Kayaknya banyak ya karena diteorikan. Benar. Dan akhirnya Gitu. bertambah lagi kan metodenya. Iya, ada tambahan metode. Nanti bisa dicek ya video pembahasannya. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Kita lanjut lagi ya. Percaya yang bagaimana? Karena percaya ini bisa aja percaya aja. Atau percaya dengan melakukan. Atau melakukan saja. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, kalau bicara tentang percaya nih, saudara-saudara, teman-teman di sini, siapa tokoh di dalam Alkitab yang langsung teringat di dalam kepala? Abraham, yes. Kita lihat, maka kita akan melihat tokoh iman kita di dalam Kejadian pasal 12, ayat pertama dan yang kedua. Mungkin Kak Priscil boleh baca semua. Kejadian 12 ayat 1 hingga yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, dari sini kita lihat ya, firman Tuhan kepada Bapak Abram. Waktu itu belum ganti nama ya. Kepada Bapak Abram. Bapak Abraham. Disuruh apa Bapak Abraham? Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, disuruh pergi. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi, gak dikasih tahu negerinya. Baru dikasih tahu apa? Negeri yang akan nanti ditunjukkan, tapi belum dikasih tahu. Tapi disuruh pergi. Ya. Ini adalah firman Tuhan yang Bapak Abraham dengar. Ya toh? Kita mau ingat, kita mau jawab percaya yang bagaimana. Apakah Bapak Abraham percaya dengan firman Tuhan yang satu ini? Ya kan, kita lanjut dulu Kak, kita lihat. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Mbak Yanti boleh baca? Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, kita lihat di situ, ini ayatnya sebenarnya belum lengkap ya. Saya masih simpan satu bagian, tapi nanti kita lihat. Ketika Bapak Abram mendengar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12, ayat pertama dan yang kedua. Disuruh pergilah. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Abraham percaya? Percaya tentunya. Dia adalah sosok Bapak iman. Salah satu tokoh iman yang dicatatkan di dalam Ibrani pasal 11. Oke.
Kita mau lihat praktik langsung dari percaya ini itu loh. Oke. Tadi kita bicara tentang teori. Kita bicara tentang teori tadi. Inilah definisi inilah. Sekarang kita mau lihat praktik langsung oleh tokoh iman. Yaitu salah satunya yang saya ambil, Bapak Abraham. Percaya yang gimana sih? Karena banyak perdebatan di sini. Banyak perdebatan. Nggak usah menurut, percaya saja. Nggak usah beriman, menurut saja. Seperti itu perdebatannya. Tapi kita nggak boleh, kita nggak perlu pusing. Kita nggak perlu pusing. Karena ada contoh real langsung, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham. Oke? Bapak Abraham juga dicatatkan dia dibenarkan, kan? Nanti kita lihat ayatnya. Itu. Jadi dikatakan karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Oke. Apakah dia berangkat pada akhirnya? Apakah dia pergi pada akhirnya? Pergi, walaupun tidak tahu tujuannya. Ya, next Kak. Benar sekali. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ada firman, Bapak Abraham beriman karena iman itu timbulnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Oke, jadi kalau mau beriman, Bapak Abraham beriman harus dengar firman dulu. Ya toh, nggak bisa tiba-tiba beriman. Firmannya udah ada, disuruh pergi, oke, Bapak Abraham beriman karena sudah dengar firman, ya toh, sudah ada iman. Apakah imannya percaya saja? Tidak. Itu di bagian akhirnya sudah dibilang, lalu ia berangkat. Berangkat dia. Jangan ada lagi yang bilang, cukup percaya saja. Itu bohong. Ya, itu salah satu doktrin yang bohong itu. Karena di sini sudah ada contoh real Bapak iman. Salah satunya Bapak Abraham. Tokoh iman maksudnya ya. Kalau Bapak Abraham punya julukan apa? Bapak orang percaya. Ya, Bapak orang percaya. Ini contoh real. Jadi sebenarnya Alkitab itu sudah jelas sekali. Oke, kalau kita perhatikan urutannya. Firman, iman timbul. Apakah cuma percaya? Tidak. Lalu ia berangkat. Oke? Itu dia. Jadi percaya yang bagaimana? Kita sudah dilihatkan di sini ya, percaya yang menurut. Gitu, percaya yang menurut. Lanjut. Lalu kita ada pertanyaan lagi di sini. Lalu bagaimana hubungan iman dan perbuatan? Kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 dan 23. Oke, saya akan bacakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Oke. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tanda kurung siku saya masukkan righteousness. Memang terjemahan bahasa Inggrisnya righteousness. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Oke? Apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Beriman dan melakukan. Dan apa yang dikatakan di sini? Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai righteousness. Dan Yakobus juga menuliskan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oke, itu dia hubungannya antara iman dan perbuatan. Sekarang lanjut. Kita masuk dalam metode observasi juga nih, ada yang membuat gambar ilustrasi.
Nah, ini juga bisa kita buat untuk memudahkan pemahaman kita. Oke, ini cuma opsi aja sih, nggak harus seperti ini. Jadi tadi kita udah bahas, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Oke. Jadi, ketika kita mendengar firman Kristus, ada iman. Benar nggak? Duluan mana, iman atau firman? Firman. Firman. Duluan firman baru timbul iman. Nggak mungkin ada iman kalau tidak ada firman. Oke? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya, firman Allah. The word of God ya. Nah, ketika misal Tuhan berkata, next Kak. Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada firman, lalu akan ada iman. Next. Iman akan muncul. Oke, seperti itu. Mari kita lihat gambar ilustrasi yang lain mengenai topik ini. Ini kita gambar berdasarkan apa yang kita sudah pelajari ya sebelumnya. Jadi ini kayak bisa berupa hasil observasi juga yang kita buat dalam bentuk gambar ilustrasi. Oke, di sini ada Bapak Abraham. Anggap saja Bapak Abraham. Kondisinya pertama tentu saja tidak punya righteousness. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 64, yang dikatakan juga di dalam Mazmur seperti kesimpulan kita tadi ya. Nggak ada righteousness. Nggak ada yang berbuat baik. Oke? Tidak ada yang berbuat baik. Oke? Tidak ada. Jadi kondisi awal, no righteousness, tidak ada kebenaran. Selanjutnya, ada firman, Bapak Abraham disuruh pergi. Muncul iman. Ya, Tuhan katakan pergilah, muncul iman. Selanjutnya, saat Bapak Abraham beriman, Bapak Abraham dikatakan diberikan righteousness. Oke? Itu dia, diberikan righteousness. Selanjutnya, dari kondisi yang Bapak Abraham no righteousness ini, tidak ada kebenaran itu dalam kondisi salah. Ingat, definisi righteousness, perbuatan baik. Ada juga tentang pembenaran, justification, ya kan? Kalau tidak ada perbuatan baik, ya dia salah. Kenapa tidak ada perbuatan baik? Kan gitu. Tapi ketika Bapak Abraham beriman, dan Tuhan memberikan righteousness kepada Bapak Abraham, kita sudah bahas ya iman yang bagaimana. Maka Bapak Abraham akan menjadi benar ketika diberikan righteousness. Nah, proses dari salah ke benar inilah yang kita bilang sebagai dibenarkan. Kalau kita kembali kepada judul kita, kebenaran oleh iman, inilah yang terjadi secara singkat dan sederhana. Kebenaran oleh iman. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap-tahap kesimpulan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak fit. Belum ada. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah kita sudah mengobservasi dan kita menarik beberapa kesimpulan ya, kita mau buat suatu tabel supaya kita bisa ketika review tuh mungkin bisa lebih mudah. Walaupun saya sendiri jarang buat tabel sih sebenarnya. Jarang buat tabel. Jadi ini terserah tidak harus seperti ini. Tapi ini contoh aja. Ini ada dua kolom. Ada dua kolom. Kondisi dan dibenarkan. Ya, kita lihat dulu kondisi pertama. Hanya melakukan hukum saja. Pertanyaannya, apakah dibenarkan? Tidak. 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 Benar, tidak.
Selanjutnya kondisi yang kedua, hanya percaya saja. Apakah dibenarkan? Tidak. 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 Kondisi yang ketiga, percaya dan melakukan. Apakah dibenarkan? Iya. Iya. Yes, itu dia. Itu dia. Oke. Ini kalau mau dibuat tabel bisa kayak gini, ataupun langsung bagaimanapun bentuknya terserah ya, sesuai dengan selera saudara-saudara masing-masing. Oke. Nah, itu dia untuk tahap observasi. Kita sudah melewati tahap observasi dari membuat pertanyaan, dari membuat tabel, gambar ilustrasi, menjawab pertanyaan, mencari referensi ayat dan juga buku. Kita udah cari itu. Kita udah lakukan. Ya, kita udah lakukan. Dari tahap observasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada kesimpulan? Belum ada fit, sudah paham. Oke, kita masuk ke tahap kesimpulan. Dan juga aplikasi ya. Pertama, kesimpulan apa yang kita dapat. Pertama, kesimpulan yang kita dapat, Abraham percaya. Oke. Lalu yang kedua, Abraham dibenarkan. Oke. Kesimpulan ketiga, Abraham menurut dengan iman. Bisa nggak menurut tanpa iman? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi kesimpulannya ya Bapak Abraham menurut dengan iman. Lalu yang keempat, tanpa iman, penurutan menjadi sia-sia. Seperfect apapun kita, tanpa iman, artinya tanpa righteousness, karena melalui iman kita menerima righteousness ya, penurutan kita menjadi sia-sia. Oke. Mungkin ada yang mau nambahin atau kita lanjut kepada aplikasi? Itu tanpa iman Ya. penurutan menjadi sia-sia. Ayatnya tadi mana ya? Ini berdasarkan kesimpulan yang kita tarik, Kak Vincent. Ada ayat-ayatnya dari yang tadi sih. Oh, iya. Ada Iya. yang dari yang tadi juga bisa kita tarik dari situ sebenarnya. Secara eksplisit maupun secara apa ya? Eksplisit itu apa ya? Secara Langsung dan tidak langsung. ya, secara langsung dan tidak langsung. Jadi, misal nih ada suatu ayat, tapi kita mengambil kesimpulannya bukan yang tertulis. Gitu. Tapi memang yang kita ambil ini kesimpulannya berbicara tentang ayat tersebut. Yang tersirat sama tersurat, aku baru ingat. Oh iya, tersirat sama tersurat. Misal ada ayat ya kan. Memang kita mengambil kesimpulan, ini contoh aja ya, contoh aja. Memang kita mengambil kesimpulan tidak tertulis nih, tidak ada dituliskan. Tapi itu maknanya tersirat. Apa yang tertulis sebenarnya juga menunjukkan, oh ini walaupun nggak ditulis, tapi kesimpulannya bisa kita ambil seperti ini. Jadi kira-kira kayak gitulah. Gitu. Jadi ada makna tersirat dan juga tersurat. Kayak gitu. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tergantung kita mau observasinya gimana. Kayak gitu. Iya, iya. Oke, lanjut. Oke. Dari kesimpulan ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa setelah kesimpulan kita ambil lagi aplikasinya. Nah, aplikasinya apa? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama, jangan berusaha menjadi benar melalui usaha sendiri. Oke. Jangan berusaha menjadi benar melalui usaha sendiri. Tidak ada manusia dibenarkan oleh karena melakukan hukum. Tidak ada manusia dibenarkan oleh karena melakukan hukum. Tadi lihat ya, definisi righteousness itu diberikan. Bukan kita bikin dari semen, dari pasir, dari air. Enggak. Kita enggak bikin dari semen atau pasir, dari air, enggak. Itu dianugerahkan. Oke? Jadi apa?
Jangan berusaha membuat our own righteousness. Jangan berusaha membuat righteousness kita sendiri, kebenaran kita sendiri, nggak akan bisa. Jangan berusaha membuat perbuatan baik kita sendiri, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Itu aplikasi pertama. Yang kedua, jadilah benar dengan menerima kebenaran Tuhan melalui iman pada firman-Nya. Kalau mau benar, jangan berusaha melakukan dengan usaha sendiri, tetapi jadilah benar dengan apa? Dengan menerima righteousness of God, kebenarannya Allah. Melalui apa? Kita sudah bahas tadi, melalui iman pada firman-Nya. Oke. Lalu yang terakhir yang menjadi aplikasi pada pembahasan kita malam hari ini adalah jadilah pelaku firman dan bukan saja percaya. Oke. Jangan sampai kita percaya bahwa cukup percaya saja. Itu salah. Jadi kita harus percaya dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu saja yang kita bisa dapatkan dari kesimpulan dan aplikasi. Ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Belum ada, Fit. Oke. Oh, ada, Fit. Mungkin ya, ini silakan. di aplikasi sih. Di aplikasi itu, selain membuat aplikasi ini, waktu saya pernah belajar, kita bisa juga bikin kayak apa yang harus kita lakukan hari ini, gitu. Sesuai dengan ini, gitu. Misalnya hari ini tadi habis baca firman Tuhan, gitu kan. Jangan mencuri, misal gitu. Ini contoh. Dan kita tahu mencuri itu kan ada banyak hal ya. Nah, to-do list hari ini, pas lagi ada ujian nih, contohnya orang-orang yang lagi sekolah gitu kan. Ada ujian, berarti to-do list-nya hari ini adalah tidak menyontek, misalnya gitu. Jadi bisa juga kita tambahkan aplikasi yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, itu juga bisa sih. Gitu aja. Oke, terima kasih Kak Priscil. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau yang mau menambahkan? Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, nah ini saya mau tekankan sekali lagi ya teman-teman bahwa topiknya topik yang luas, kebenaran oleh iman. Tentu ini topik yang nggak ada habis-habisnya sebenarnya, akan bercabang banyak. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal, ini adalah pembahasan singkat dan sederhana. Tentunya banyak hal yang kita pertanyakan di sini. Gitu. Banyak hal yang kita pertanyakan di sini. Tapi saya mau berusaha untuk membuat ini bisa dipahami garis besarnya. Gitu. Saya tidak menjelaskan secara komprehensif atau full, tapi saya mau kita untuk, walaupun begitu ya, saya mau kita untuk memahami garis besarnya dari penjelasan sederhana dan juga singkat ini. Seperti itu. Tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya yang kita bisa tanyakan. Misalnya saja nih, righteousness itu kan bicara tentang perbuatan baik. Oke? Ini misalnya kalau kita mau kembangkan lagi ya. Terus, siapa yang berbuat baik? Kok bisa ada righteousness? Kan gitu, itu bisa jadi pertanyaan. Siapa yang berbuat baik? Siapa perbuatan baik yang diakui sama Tuhan? Kok bisa ada righteousness? Dan righteousness itu bisa diberikan kepada manusia akhirnya. Nah, itu menjadi pertanyaan yang bisa kita gali lagi. Kayak gitu. Dari pertanyaan itu banyak lagi pertanyaannya. Nah, tapi ini gambaran singkat dan sederhana. Oke, mungkin itu saja. Maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam menjelaskan ataupun di dalam menyampaikan materi ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Mbak Yanti. Terima kasih David Samjar atas penjelasan materi kebenaran oleh iman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan membantu kita untuk bisa mengerti dan memahami materi yang sudah disampaikan. Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya jangan berusaha menjadi benar melalui usaha sendiri. Oke, kita akan menutup seri pembahasan ini
dengan berdoa yang akan dilayangkan oleh Mr. Rio. Silakan Mr. Rio. Baik, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bersurga, selamat malam. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan, sharing, dan juga pemaparan daripada David dan juga Miss Sisil. Biarlah Kau memberkati kami, khususnya agar kami boleh memahami dengan baik antara lagi yang sudah melakukan segala sesuatu pembelajaran malam hari ini dalam setiap kehidupan kami, khususnya ketika kami menggali akan Alkitab. Kepada surga, berkati kami dan mampukanlah kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan hari lepas hari. Biarlah sukacita kami adalah bahwa kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati juga untuk rekan-rekan yang mendengarkan, melihat video ini, biar akhirnya dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengerti dengan baik dari setiap penjelasan yang disampaikan. Kami akan beristirahat dan juga mungkin akan melakukan aktivitas yang lain. Sekiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat berikan yang terbaik. Ampuni dosa-dosa kami yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti pembahasan ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA, ada nomor di layar, lewat chat di YouTube, dan bisa juga lewat Facebook dan IG yang ada di layar. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.